sebuah perjalanan ke surga. Ada orang yang karena dari kecil diajar di sekolah minggu tentang surga, gurunya punya pemahaman yang samar-samar, cuma bayang-bayang tidak jelas, maka kemudian dia mengajar anak-anak sekolah minggu ketika itu juga tidak jelas. Sehingga ketika anak-anak sekolah minggu ini bertumbuh menjadi besar, menjadi seperti kita pun tidak jelas memahami tentang surga. Mari kita buka apa kata Bible tentang surga, tempat di mana kita akan menuju ke sana. 2 Korintus 12 ayat 2 dikatakan begini, aku mengenal seorang di dalam Kristus 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Namun Elohim mengetahuinya, orang itu dibawa sampai langit yang ketiga. Apa langit yang ketiga? Itu ayat 2. Jawabannya ayat 4. Tiba-tiba ia diangkat ke Firdaus. Jadi ternyata Bible menyebutkan ada tingkatan surga, 3 langit yang disebutkan. Langit tingkat pertama adalah atmosfer bumi ini. Langit yang terletak di atas bumi, tempat burung-burung berterbangan dan awan-awan yang kita lihat di angkasa. Itu langit tingkat pertama. Langit tingkat kedua adalah antariksa. Di luar atmosfer bumi, tempat matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya. Masih bisa terdetek dengan teropong bintang. Langit tingkat ketiga disebut oleh Bible adalah Firdaus, surga yang tidak terlihat oleh mata manusia, tempat tahta Elohim dan para malaikat serta makhluk surgawi berada. Dan disebutkan itulah tempat di mana kita akan tuju. Kenapa kita tidak mau tahu tentang tempat itu? Karena firman Tuhan berkata bahwa terlalu mengasihi dunia ini, terlalu mengasihi di langit pertama. Janganlah mengasihi dunia dan juga hal-hal yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa, kepada surga, tidak ada padanya. Karena segala yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Nafsu kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Bukan berasal dari surga, tetapi dari bumi. Apa itu? Nafsu kedagingan, terus mengejar kepuasan. Keinginan mata, terus kepingin mendapatkan yang lebih. Dan keangkuhan hidup, terus ingin disebut lebih baik dari orang lain. Dan itu tidak ada habis-habisnya. Dan kalau orang mengasihi dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, maka tidak akan pernah melirik akan Bapa, akan surga. Tidak pernah mau tahu tentang Bapa, tentang surga. Padahal itu nanti adalah tujuan akhir kita. Nah, gambaran tentang surga ini adalah tempat fisik, tempat yang real, nyata, nun jauh tinggi di atas sana. Langit tingkat ketiga, tempat tahta Elohim berada. Masukkan dalam hati saudara. Dan Paulus berkata, ada langit tingkat ketiga yang disebut Firdaus. Bahasa Inggris paradise, bahasa Yunani paradeisos. Dan itu ada, dan itu real, dan itu nyata. Dan bumi yang saudara dan saya lihat ini adalah bayangan atau kopian dari surga. Earth is a shadow or a copy of heaven. Bumi ini kopinya, surga itu aslinya. Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang kau ikat, apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga, terikat di surga. Jadi bumi ini adalah fotokopi dari surga. Masukkan dalam hati saudara.
Earth is a copy of heaven. Seperti bumi tapi jauh lebih besar, lebih indah, lebih menakjubkan. Karena bumi ini cuma kopi, surga itu asli. Di Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dikatakan, yang melayani menurut contoh dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti Musa ketika hendak mendirikan tabernakel, ia diberi perintah, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Di Keluaran 25 ayat 40, maka perhatikanlah dan buatlah berdasarkan apa? Katakan, polanya. Seperti yang telah engkau lihat di atas gunung itu. Jadi ketika disuruh membuat kemah tabernakel, ini adalah pola yang Musa ditunjukkan oleh Yahweh di surga. Jadi di bumi ini, kita ini hidup dengan kopiannya. Tetapi saat kita tinggalkan tubuh ini dan kita ke surga, maka kita hidup dengan yang originalnya, yang aslinya. Jadi apa yang kau lihat di bumi, kau akan lihat di surga kecuali kejahatan, kecuali dosa. Surga dan bumi itu adalah dua alam yang berbeda. Surga beroperasi dalam alam roh, bumi beroperasi dalam alam jasmani. Jadi siapapun yang di bumi harus punya tubuh jasmani. Sebab itu ketika Bapa ingin menyelamatkan manusia yang berdosa, dia harus mengenakan tubuh manusia. Dia menjadi manusia, lahir di kandang hina. Sebaliknya di surga, kita perlu tubuh rohani untuk berhubungan dengan alam roh, spiritual realm. Dari alam roh bisa melihat alam jasmani. Sebaliknya dari alam jasmani tidak bisa melihat alam roh. Kecuali kejadian-kejadian khusus. Semula berasal dari alam roh. Kemudian ada yang jasmani. The spirit is the parent of the physical. Jadi bermula dari roh, lalu kemudian ada yang jasmani. Karena ingatlah, earth is a copy of heaven. Jangan kau mengasihi dunia, yaitu keinginan nafsu, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup. Sehingga kasih kepada dunia ini membuat kasih kepada Bapa, kasih kepada surga, nol. Kejarlah yang original. Yesus berkata, jangan kau mengumpulkan harta di bumi. Kumpulkanlah harta di surga. Karena di bumi ngengat, gegat, dan karat merusakkannya. Di surga kita akan selama-lamanya. Ini cuma kopi. Kalau di bumi, saudara bekerja ada upah. Dan itu banyak yang bisa menikmati upah ketika dia bekerja di bumi. Dan hidupnya menyenangkan. Ini cuma kopian. Apalagi nanti ada original reward di surga. Ada original reward. Sebab itu saudara, ada alasan untuk kita sementara di bumi hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam kebenarannya, terus beribadah di bumi, melayani Dia di bumi, memuji menyembah, membawa korban, membawa persembahan, membawa persepuluhan. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita lakukan. Karena semua ini adalah pola yang akan aslinya di surga. Ketika saudara percaya Yesus, saudara itu menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit. Yang mana yang baru? Bukan tubuhnya, bukan pikirannya, tetapi manusia rohnya yang gak kelihatan. Itu ditebus oleh Yesus menjadi ciptaan baru, menjadi kebenaran Elohim, menjadi warga surga. Itu yang ada di dalam dirimu. Dan Yesus berkata, manusia roh itu aku pegang. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut dia dari tanganku.
Bapakku lebih besar dari aku. Bapakku memegang dan tidak ada satupun yang bisa merampas orang itu dari tangan Bapak. Jadi saya, saudara, ketika saudara percaya Yesus Kristus, maka saudara itu aman, saudara itu selamat, saudara itu safe, saudara itu warga surga, saudara ciptaan baru, saudara kebenaran Elohim. Saudara bukan lagi orang berdosa. Manusia di dalam ini bukan lagi manusia berdosa, karena sudah diampuni dosanya selama-lamanya. Tetapi manusia yang di dalam ini, ciptaan baru ini yang tidak berdosa, kenapa bisa berdosa? Manusia yang di dalam ini, warga surga, yang tidak berdosa, kenapa bisa melakukan dosa? Karena ada pikiran, ada tubuh, ada jiwa, pikiran, perasaan, kehendak itu jiwa. Ada tubuh punya keinginan. Sebab itu renew your mind, perbaharuilah pikiranmu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Terus diperbarui pikiran kita, mindset kita. Lalu yang tubuh, jangan mengikuti keinginan tubuh. Jangan menuruti keinginan daging. Manusia roh kita, saya adalah manusia roh, punya jiwa, tinggalnya dalam tubuh. Nah, kalau tubuh ini keinginannya tidak dikendalikan, enggak ngikuti aturan, nabrak-nabrak, maka buruk sekali keadaannya. Dalam bisnis akan rusak, dalam keluarga akan ancur-ancuran. Jiwa ini selamat, tetapi seperti menerusi api. Sengsaranya di bumi luar biasa. Tuhan ingin supaya engkau selamat di bumi, selamat di surga. Jangan engkau selamat nanti di surga, di bumi babak belur. Karena kau tidak bisa mengendalikan tubuhmu, kau tidak bisa menata pikiranmu. Yang saya mau sampaikan dari mimbar ini, tidak ada orang bisa sampai di sana. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun sampai ke surga kecuali dengan aku. Ayo kita bersorak-sorai bagi Kristus Yesus Tuhan. Sebab itu apapun yang terjadi, sekali Yesus, selama-lamanya engkau tetap Yesus Kristus Tuhan saja. Kita tepuk tangan yang meriah bagi karya Kristus yang sempurna. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima anugerah-Mu, ku terima kasih sayang-Mu. Tubuh-Mu sembuhkanku, darah-Mu hapus dosaku. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku,
Juru selamatku, Kau sungguh baik, sangat baik. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau selamanya. Tuhan, sungguh Engkau baik bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Sepanjang hari kami menikmatinya. Bersyukur padamu Tuhan. Kalau kami ada hingga hari ini, sungguh itu karena anugerah-Mu semata-mata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menyembah-Mu Tuhan, memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.